Kenapa? Kenapa orang Indonesia itu bila berobat selalu pergi ke Malaysia? Apakah kualitas kesehatan di Indonesia ini sangatlah rendah? Atau memang kami ini yang miskin lalu kamu rendahkan? Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baru-baru kali ini viral sekali di media sosial, yaitu tentang pencabutan iPod internasional di Indonesia. Dan alasannya mencopot ataupun mencabut iPod internasional itu karena banyak warga kita Indonesia itu yang berobat ke Malaysia, geng. Saking banyaknya, jadi yang pada intinya itu Indonesia itu merasa rugi apabila warganya itu banyak ataupun lebih memilih berobat ke luar negeri, ke Malaysia, daripada di negaranya sendiri. Oke geng, kronologi yang sedetailnya itu macam mana, jom langsung kita simak saja videonya. Pemerintah nyabut status internasional di 17 bandara gara-gara banyak masyarakat yang berobat ke luar negeri. Jadi ceritanya Presiden Jokowi itu ngeluh soalnya banyak masyarakat yang lebih percaya sama pengobatan luar negeri. Akibatnya negara rugi kehilangan devisa sampai 180 triliun rupiah. Nah, di saat yang bersamaan, Bandara Supadio di Kota Pontianak dicabut status internasionalnya. Soalnya bandara ini yang paling deket nih sama kota Sarawak, Kuching, Penang, dan juga Singapura. Kota-kota di luar negeri yang jadi tujuan berobat orang Indonesia. Pencabutan status internasional Bandara Supadio ini tuh nambah daftar panjang bandara yang dicabut status internasionalnya. Totalnya udah ada 17 bandara. Selain karena banyak warga yang berobat ke luar negeri, alasan pemerintah juga karena di 17 bandara ini lebih banyak WNI yang keluar negeri daripada WNA yang datang. Kalau menurut kamu gimana tuh pendapat kamu? Nah, itu tadi salah satunya, geng, dan banyak lagi alasan-alasan kenapa pemerintahan kita Indonesia itu menutup iPod internasional. Itu hanya salah satunya, geng, ya, jangan salah paham sekali. Dan karena banyak sekali, geng, orang Indonesia itu yang pergi ke Malaysia untuk berobat. Tak asing lagi kalau kita mendengar hospital yang ada di Penang, geng. Di Penang itu sangatlah famous untuk orang Indonesia. Nah, pertanyaannya, geng, kenapa dengan kesehatan ataupun hospital di Indonesia? Apakah di negara kita Indonesia ini kualitasnya kurang bagus ataupun biayanya kurang mahal? Nah, di video yang selanjutnya ini adalah menunjukkan salah satu alasannya juga, geng. Alasannya dia orang itu pergi ke Malaysia. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita simak saja videonya. Abis baca berita ini, dan gue mau nggak nyampein sih sama Pak Menkes. Percayalah Pak, orang-orang Indonesia yang berobat ke Malaysia ataupun Singapura itu adalah orang-orang yang sudah dikecewakan oleh rumah sakit Indonesia. Waduh, dan parah. pengalaman keluarga gue salah satunya. Sambil makan nih ya. Jadi di tahun 2016 itu bokap gue sakit. Dan bokap gue itu tipe yang menahan rasa sakitnya sebegitunya. Kalau nggak sakit banget dia nggak akan ke dokter. Nah, sebagai pasien BPJS kelas 1 dan taat membayar setiap bulan, bokap gue mau pakai BPJS ya dong ketika dia sakit. Nah, kalau kita tahu mesti ke puskesmas, bokap gue itu ke puskesmas. Lu bayangin ya, bokap gue ke puskesmas dulu, nanya dia sakit apa. Terus dijawab lah, karena bagian perutnya itu sakit banget. Dan dia nggak bisa nahan sakit itu. Akhirnya kita bawa ke puskesmas, dia mau pakai BPJS. Dijawablah sama dokter di puskesmas kalau bokap gue ini sakit kolesterol, darah tinggi, dan diabetes. Lalu ada mah. Dikasihlah obat-obatan buat kolesterol, buat darah tinggi, buat gula, buat mah, dikasih tuh semua obat. Minum itu selang 3 hari, bokap gue tiba-tiba pingsan. Gue lagi kerja di kantor, dengar bokap gue pingsan. Gue langsung buru-buru ke rumah sakit karena bokap gue udah setengah sadar, dibawa ke UGD.
Sampai rumah sakit itu bilang ini memang pingsan tapi keadaannya nggak gawat. Jadi bokap gue tidak bisa pakai BPJS karena tidak gawat. Harusnya bokap gue itu dibawa ke puskesmas. Lu bayangin ya, udah pingsan. It's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting di situ gue merasa yang penting bokap gue sembuh dulu. Dicek sama dokter internis di rumah sakit itu di Jakarta, dibilang, oh ini kena MAH GERD. Dikasih lagi obat-obatan, dicoba. Dikasih obat-obatan, selang 2 hari bokap gue makin parah. Sakit gak tertahankan di bagian ulu hatinya, di perutnya, di ulu hati, dada. Dan bokap gue kuning dari pala sampai kaki, sampai mata. Kaget sekaget-kagetnya, kita bawa ke rumah sakit di Jakarta Utara. Kita bawa dengan harapan mendapatkan penanganan yang baik. Sampai sana, karena bokap gue hanya BPJS kelas 1, dibilang tidak gawat. Jadinya tidak bisa dibawa ke UGD dan tidak ada tindakan lebih lanjut. Kalau mau bayar pribadi ke dokter internis. Dan di situ kita kesal akhirnya ya udah, tapi bokap gue kayak coba dulu aja kita ke puskesmas lagi. Balik nih ke puskesmas ceritanya ya. Balik ke puskesmas, abis itu bokap gue cerita gini. Terus gue jelasin, Pak ini udah kuning loh, sudah kuning. Memang ini tidak gawat, emang takaran gawat apa? Lalu dia bilang, memang bisa, kalau gawat itu BPJS bisa dipakai untuk ke rumah sakit, bisa. Tapi dalam gawat. Dan mereka mengindikasikan gawatnya orang Indonesia itu adalah kalau sudah kalau sudah mau jadi selama bokap gue itu belum mau dianggap tidak gawat. Terus udah kan, dia itu kayak terus ini sakit apa? Sebenarnya sakit apa? Karena tidak sembuh-sembuh, gue bilang. Terus dia bilang gini, iya harusnya sih kolesterol lalala itu kan. Kita coba lagi ya Bu, pakai obat lain. Kita coba dulu ya Bu, pakai obat lain. Lu gimana jadi anaknya? Bokap gue udah kayak gitu. Terus kayak mau coba-coba nih, nggak mau. Gue nggak mau. Gue pulang diskusi sama kakak gue. Ada 2 orang. Kakak gue cerita sama temennya, langsung lah timbul set. Dibawa aja ke Malaysia. Gue nggak ke Penang, tapi gue ke Malaka. Sampai di Malaka, besoknya langsung jadi malam itu juga gue pesen flight besok yang paling pagi. Kakak gue langsung pesan segala macam. Kita ke Malaka dengan modal nekat karena dalam keadaan bokap gue nahan sakit dan kuning. Gue sorry banget tuh ya, gue nggak tahu deh, kayak di pesawat tuh mungkin kayak pada bingung kali ya, ini kok kuning tapi ke pesawat. Tapi gue sorry banget gue dalam keadaan gawat dan gue harus bawa bokap gue segera ke dokter. Sampai di Malaka, kita ketemu sama dokter internis gastro. Cek darah, bokap gue nggak ada kolesterol, nggak ada darah tinggi, nggak ada diabetes. Ada darah tinggi, tapi nggak ada diabetes dan kolesterol. Terus ditanyakan kenapa, dicek di USG, di endoskopi dan di tes darah. Ternyata bokap gue ada batu empedu. Dan obat-obatan yang dikasih sama puskesmas dan rumah sakit Indonesia malah memperparah batu empedu bokap gue. Karena batu empedu kan nggak bisa menyumbat salurannya kan. Terus itu jadi kayak obat-obatan itu tidak bisa diserap dengan baik. Akhirnya bokap gue makin sakit. Nah setelah dari situ kita baru tahu, oh ternyata bokap gue kena batu empedu. Dan benar, pakai obat di sana, tidak operasi ya. Gue juga mikirnya kayak, langsung operasi, jangan-jangan operasi. Enggak, bokap gue dibilang masih kecil batu empedunya. Jadi bokap gue masih bisa boleh pulang. Akhirnya ya udah dikasih obat dan sembuh, pulang. Jadi Pak Menkes, maaf, saya cuma mau komentar kalau misalnya Bapak merasa kenapa ya orang Indonesia itu sukanya di luar negeri gitu loh. Nah, karena kita tidak mendapatkan hasil yang baik, karena maaf Pak, saya tuh berasa kayak cobain obat ini, cobain obat itu, dan padahal sakitnya nggak itu gitu loh. Saya nggak tahu ya Pak, nggak teliti atau apa, tapi menurut gue itu fatal karena bokap gue kayak udah sakit begitu terus dibilang nggak gawat dan ternyata nggak ada kolesterol, nggak ada diabetes. Terus buat apa bokap gue konsumsi obat-obatan itu? Nah ya udah, terus untuk biaya memang ya menurut gue sama lah, mirip-mirip lah ya, memang lebih murah, cuman kan kita harus ngitung kos pesawat dan hotel di sana ya. Jadi kalau gue bisa bilang mirip-mirip gitu loh, tapi ya sebenarnya nggak apa-apa di rumah sakit Indo. Cuman maksudnya kalau misalnya sakitnya jelas, kalau misalnya kalian punya alat yang memadai dan bisa memberikan
ini sakit apa dengan jelas kita pasti di sini kok. Jadi menurut gue kenapa kita keluar negeri, karena kita mendapatkan ketidakjelasan, karena dikecewakan oleh rumah sakit di sini. Apalagi untuk, ya gue merasakan bokap gue itu BPJS, jadi digituin gitu loh, gue ngerasain. Jadi kayak oh ya udah, sekarang gimana ya nggak gimana sih. Kalau misalnya masih bisa di Indonesia ya di Indonesia, cuman kalau bokap nyokap gue jujur kalau udah sakitnya agak-agak parah ya kita bawa ke luar. Yaitu alasannya salah satu alasannya orang Indonesia itu memilih berobat ke luar negeri, tepatnya itu di Malaysia tepatnya itu di Melaka. Dan sorry sekali tadi itu saya cakap Penang, sebab Penang itu sangat famous tentang hospitalnya. Kalau kita mendengar video kakaknya tadi, seolah-olah itu kesehatan ataupun hospital kita di Indonesia itu sangatlah rendah sekali, macam tak ada tanggung jawab. Oke, mungkin itu hanya ketepatan saja, geng. Bukan berarti saya ini nak membela Indonesia, bukan berarti saya ini nak menjatuhkan atau menunggulkan Indonesia, dan begitu pun juga sebaliknya, bukan berarti saya ini mau mengunggulkan Malaysia, tapi saya akan beri tambahan sedikit realita yang pernah saya alami. Karena saya orang Indonesia yang pernah bekerja di Malaysia. Saya sewaktu di Malaysia sana pun juga pernah berobat ke hospital, dan juga pernah menghantarkan kawan ataupun rekan saya yang berobat ke hospital. Di Indonesia sini juga pernah mengantarkan, malahan sering di Indonesia ini geng, menghantar emak mertua saya itu berobat ke hospital di Indonesia. Tapi sayang sekali hospital di sini tak boleh direkod, jadi saya tak ada videonya. Saya hanya menceritakan ataupun sharing dengan pengalaman kenyataan saya waktu saya berobat ke Indonesia itu geng ya. Waktu saya berobat menghantar mak saya itu geng, perawatannya bagus sih, perawatannya bagus, kualitasnya juga oke, tapi itu hospital kerajaan kalau Malaysia ya. Kalau di sini hospital negeri milik pemerintahan Indonesia. Nah, dan dari segi biaya, mak saya itu memakai BPJS yang setiap bulan itu bayar, dan menurut saya itu sangatlah membantu. Bagus juga ya, tapi kalau minusnya itu masalah antrian sih geng. Cuman antriannya itu karena yang sakit itu terlalu banyak, jadi kita harus menghargai pendatang kita. Tapi kalau UGD geng, kalau UGD itu langsung tak payah antrian macam itu menurut saya geng. Kalau dari segi kualitasnya cukup bagus, jadi kebersihannya juga cukup bagus, semuanya bagus sih. Tapi kalau parking itu memang bayar. Kalau di Malaysia kan tak, itu perbedaannya geng. Ini bukan berarti saya membedakan antara Indonesia dan Malaysia geng ya. Ya semoga saja apabila ada pihak-pihak kita, kesehatan medis kita yang kurang bagus, kita berdoa saja bersama-sama agar dia orang itu lebih diberi tanggung jawab lagi apabila mengerjakan tugasnya gitu kan ya. Kita ini sangatlah merangkul antara Indonesia dan Malaysia, jadi buat apa kita banding-bandingkan kalau tak ada manfaatnya. Kalau kita hanya memberitahu, menginspirasi itu nggak masalah, tapi kalau membandingkan yang berujung itu negatif, alangkah baiknya tak payah ya. Oke, semoga dengan video yang saya tayangkan ini ada manfaatnya, dan apabila ada kesalahpahaman dan juga ada salah dalam tutur kata saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jalan Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.